You turn me on like a light switch when you're moving your body around and around. Halo teman-teman, kami dari kelompok 1 yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hukum perjanjian. Saya dan dua teman saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Teresia Wariswata. Nama saya Lydia Agustini Situnga. Nama saya Elizabeth Christina Kesekolin. Nah, materi yang pertama bakal dibawakan oleh Elizabeth. Terima kasih. Baik, saya Elizabeth akan menjelaskan materi saya tentang hukum perjanjian, materi kami. Jadi dalam hukum perjanjian itu kita dapat belajar 4 poin penting. Yang pertama, persetujuan, perjanjian, perikatan, dan juga kontrak. Jika ingin belajar lebih dalam, lebih rinci tentang materi ini, saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan mengajak kita untuk mengenal lebih jauh. Yang pertama, dalam buku 3 KUH Perdata yang mengatur tentang Verbin Tennyson Rechts, di mana buku ini berbicara tentang hukum perikatan dan hukum perjanjian. Lalu, yang kedua pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUH Perdata. Definisi ini tentang definisi persetujuan. Di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa sesuatu persetujuan adalah suatu perbuatan, di mana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Jadi di dalam pasal 1313 yang menyatakan tentang definisi dari kesepakatan, itu mengundang banyak persoalan, di mana pada pasal 1313 definisi kesepakatan tidak jauh berbeda dari sesuatu yang di luar hukum. Dan kalau dalam konteks hukum, sesuatu yang dibuat bukan dari satu pihak saja. Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Di sini terdapat hak dan kewajiban, di mana seseorang berhak mendapatkan haknya jika dia melakukan kewajibannya. Selanjutnya, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Berikut kontrak menurut Black's Law Dictionary. Diartikan sebagai sesuatu perjanjian antara dua orang atau atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Black's Law Dictionary sendiri merupakan komplikasi pengertian-pengertian dari kamus hukum, atau menurut kamus hukum yang biasa kita kenal ensiklopedia. Lanjut, perjanjian sebagai suatu kontrak merupakan perikatan yang mempunyai konsekuensi hukum yang mengikat para pihak yang pelaksanaannya akan berhubungan dengan hukum kekayaan dari masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Syarat sahnya perjanjian 1320 BW. Jadi dalam pasal 1320 ini menjadi pasal yang populer dalam perjanjian, karena persyaratan yang menyatakan bahwa suatu perjanjian itu sah atau tidak. Jika tidak memenuhi unsur-unsur yang ada pada pasal 1320 ini, maka dianggap tidak sah di mata hukum. Jadi, ada 4 hal yang diatur dalam 1320. Hal pertama dan kedua mengandung unsur subjektif. Hal ketiga dan keempat mengandung unsur objektif. Subjektif di sini mengarah pada orang yang berjanji, orang yang melakukan perikatan, orang yang melakukan kontrak. Yang pertama adalah kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap di sini maksudnya adalah cakap secara hukum dan usia, di mana artinya seseorang yang bisa mempertanggungjawabkan tindakan hukumnya, tidak cacat mental, dewasa secara hukum perdata adalah 21 tahun. Yang ketiga adalah suatu hal atau objek tertentu, di mana ada objeknya dan juga hal yang dituju. Yang keempat, suatu sebab yang tidak dilarang.
Asas-asas perjanjian. 1. Asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak 1338 ayat 1 berbunyi, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. 2. Asas konsensualisme. Yang dimaksud dengan asas konsensualisme yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju, atau seiyah, sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan tersebut. Yang ketiga, asas kepercayaan. Asas kepercayaan adalah seseorang yang mengadakan kontrak dengan pihak lain harus dapat menumbuhkan rasa kepercayaan di antara kedua belah pihak, yang mana satu sama lain akan memenuhi prestasinya. Tanpa adanya kepercayaan, maka kontrak tersebut tidak mungkin diadakan oleh para pihak. Yang keempat, asas kekuatan mengikat atau pacta sunt servanda. Dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Yang kelima, asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Yang keenam, ada asas keseimbangan. Asas keseimbangan merupakan asas yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian untuk mewujudkan keadilan. Oleh karenanya, pihak yang dirugikan harus dilindungi dengan cara pihak yang telah melakukan prestasi harus menanggung akibat atau konsekuensi yuridis, yang yaitu haruslah menanggung akibat berupa hukuman. Yang ketujuh, asas moral. Asas moral adalah nilai-nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Yang kedelapan, ada asas kepatutan. Asas ini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjiannya. Yang kesembilan, ada asas itikat baik. Asas itikat baik ini tertuang di dalam pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi, semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jenis perjanjian. 1. Perjanjian timbal balik dan perjanjian sepihak. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya ada pada satu pihak, sedangkan perjanjian pada timbal balik adalah perjanjian di mana hak dan kewajiban ada pada kedua belah pihak. Yang kedua, perjanjian dengan percuma dan perjanjian dengan alas hak. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. 3. Perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang karena paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum diatur dalam KUH Perdata tetapi terdapat di dalam masyarakat. Yang keempat, perjanjian kebendaan dan perjanjian obligator. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian yang dibuat dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan, timbul karena kesepakatan dari dua belah pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri, dan ditujukan untuk menimbulkan, beralih, berubah, atau berakhirnya suatu hak kebendaan. Sedangkan perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk membayar atau menyerahkan sesuatu. Dan yang kelima, ada perjanjian konsensual dan perjanjian real.
Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan objek perjanjian atau benda perjanjian tersebut. Nah, yang selanjutnya ada prestasi dan one prestasi. Yang pertama untuk memberi sesuatu to given, yang kedua untuk membuat sesuatu to done, yang ketiga untuk tidak berbuat sesuatu of need to done. Ketika kamu tidak melakukan suatu perjanjian dengan pihak lain yang sudah kamu janjikan, bisa disebut sebagai one prestasi. Kalian bisa baca di 1234 dan 1243 BB. One prestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diterapkan perikatan atau perjanjian, tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian. Nah, yang selanjutnya ada hapus perjanjian dan berakhirnya perikatan. Yang pertama itu ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak, misalnya perjanjian akan berlaku untuk waktu tertentu. Yang kedua, undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian. Yang ketiga, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan dihapus. Yang keempat, menyatakan menghentikan perjanjian atau obliging. Yang kelima, perjanjian hapus karena putusan hakim. Yang keenam, tujuan perjanjian telah tercapai. Dan yang terakhir ada dengan persetujuan para pihak atau heropin.